Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada saat ini. Puji nama Tuhan, kita kembali akan menikmati santapan rohani yang akan kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan izinkan untuk kami menikmati kebenaran firman-Mu lewat santapan rohani kali ini. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, buat kami mengerti apa yang Tuhan mau Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Mari Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami tidak hanya menikmati saja, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita mau berbicara tentang kekuatan kasih karunia. Kekuatan kasih karunia terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama. 2 Timotius 2 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah surat dari Rasul Paulus yang ditunjukkan kepada anak didiknya yaitu Timotius. Memberikan nasihat kepadanya agar tetap kuat di dalam kuasa kasih karunia. Dalam perikop ini diberi judul panggilan untuk ikut menderita. Menderita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus, ini sesuatu yang tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Kita sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk menderita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sebagai pengikut Kristus, kita harus yang namanya mengalami penderitaan. Di tengah-tengah banyaknya tantangan dan rintangan di dunia ini, kita harus ikut menderita untuk apa? Untuk suatu kemuliaan yang kekal yang akan kita nikmati nanti. Di tengah-tengah banyaknya tantangan dan rintangan yang dihadapi, menjadikan Timotius seorang yang muda yang tetap menjalankan visi misi pelayanan dari Rasul Paulus. Tidak mudah ya untuk menjalani apa yang sudah diberikan Rasul Paulus kepada Timotius ini. Tetapi sebagai orang yang dipercayakan Rasul Paulus, Timotius ini tetap menjalankan pelayanannya, meneruskan pelayanan dari Rasul Paulus. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus. Nasihat ini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena ya untuk menderita sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Seperti apa sih kuat dalam kasih karunia Allah ini? Yang pertama yaitu di ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang pertama sebagai prajurit, kita harus kuat seperti seorang prajurit. Mengapa kita harus baik, menjadi prajurit yang baik di dalam Kristus? Ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Orang yang kuat di dalam kasih karunia Allah, dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Dia tidak pusing dengan hal ini, tetapi dia mau memusingkan diri dengan perkara-perkara yang di atas. Dia tidak memusingkan hal-hal yang sebagai fana di dunia ini, tetapi dia mau memikirkan hal-hal yang ada di atas, tidak memusingkan soal-soal kehidupannya.
supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tentu juga di dalam setiap kehidupan kita mau ya kehidupan kita berkenan kepada Allah, tidak memusingkan soal-soal penghidupan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita makan, apa yang harus kita kerjakan, kita tidak memikirkan semua itu. Karena Allah berkenan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita berkenan di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita harus kuat di dalam kasih karunia Allah. Yang kedua, kita harus menjadikan diri kita sebagai sebagai olahragawan. Seorang olahragawan di ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sebagai orang-orang Kristen pun, ya sebagai orang-orang Kristiani pun, kita harus menurut peraturan-peraturan yang ada di dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita, kita harus menurutinya. Itu yang harus kita kerjakan. Sebagai olahragawan, dia harus berjuang untuk menaati peraturan ini, untuk bisa menang, mendapatkan, memperoleh mahkota sebagai juara. Kita pun harus memperoleh juara ini, memperoleh mahkota ini. Ya, tetapi kita harus menuruti peraturan-peraturan sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita harus kuat di dalam kasih karunia Allah. Kita memposisikan diri kita sebagai seorang petani. Mengapa sebagai orang petani? Di ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Mengapa kita harus seperti orang petani ini, seorang petani ini? Ya, dia bekerja keras dan menikmati hasilnya. Kita pun sebagai orang-orang pengikut Kristus, apa yang sudah kita kerjakan, kita juga harus menikmatinya. Sebagai orang-orang yang kuat, ya kita juga harus bisa mampu menghasilkan, menikmati apa yang menjadi hasil usaha kita selama ini. Jadi setiap jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Karena seorang petani adalah seorang yang sabar menanti hasil usahanya. Sebagai orang yang kuat, kita pun harus menjadi orang-orang yang sabar menanti hasil usaha yang selama ini kita nantikan. Mengapa kita harus melakukan semua ini? Mengapa kita harus sebagai pengikut Kristus yang baik, sebagai seorang prajurit yang baik, sebagai seorang olahragawan, sebagai seorang petani, mengapa kita harus melakukan demikian? Karena di ayat yang ke-10 di situ dikatakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, ya, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kekuatan kasih karunia Allah adalah mereka yang mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sebagai jaminan hidup kita, Yesus adalah kekuatan kasih karunia yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menjadi prajurit yang baik, sebagai olahragawan yang menuruti setiap peraturan yang ada, ya, sebagai seorang petani yang bekerja keras menikmati hasil usahanya. Demikian firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami untuk kami ikut menderita dalam panggilan menjadi pilihan Allah, menjadi seorang murid, sebagai orang prajurit, sebagai seorang olahragawan, dan sebagai seorang petani. Kami mau sabar menikmati setiap janji firman-Mu yang tergenapi di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk kami kuat dalam kasih karunia Allah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan
menikmati kemuliaan demi kemuliaan, menikmati jalan yang beserta dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami pada kesempatan ini. Kami mau mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.